Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas pada subpasal yang ketujuh, yaitu miqdaru ma yu'allamu sabi minal ayat, ukuran berapa ayat yang diajarkan kepada anak. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai menjelaskan pada riwayat di dalam Al-Mustadrak dan juga dalam riwayat Al-Baihaqi, di mana hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala, yaitu keberadaan para sahabat dahulu waktu belajar, karena rajulu minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawwizhunna hatta ya'rifa ma'aniyannahunna wal amala bihinna. Dahulu seorang laki-laki dari kami ketika belajar untuk mempelajari 10 ayat itu tidak melampaui 10 ayat tersebut, sampai tidak melewati 10 ayat tersebut sampai dia tahu makna-maknanya dan beramal dengannya. Terakhir kita sampai pada perkataan itu, dan kita lanjutkan an Yunus ibni Abi Raja qala kana Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu yu'allimuna al-Qur'an khamsa ayatin. Ini dalam Jamalul Qura li Sakhawi dari Yunus bin Abi Raja, dia berkata, adalah Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu biasa mengajari kami Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat, sebagaimana disebutkan di dalam Jamalul Qura oleh Al-Imam Sakhawi. Jadi satu riwayat 10 ayat ya. Dan praktek dari Abu Musa itu 5 ayat demi 5 ayat. Bahkan nanti setelahnya ada pembahasan dari praktek para ulama ahli qira atau ahli qiraah, itu qira ahli qiraah, itu mereka 1 ayat demi 1 ayat, sehari 1 ayat. Qala Abu Abdurrahman As-Sulabi rahimahullahu ta'ala, hadasana alladzina yukri'unana Utsman ibnu Affan wa Abdullah ibnu Mas'ud wa Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum kanu yastaqri'una minan nabi alaihi salatu wasalam fakanu idza ta'allamu asra ayatin lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'alamna al-Qur'ana wal amala jami'ah ya. Wa innahu sayarisul Qur'an ba'dana qaumun la yasrabunahu surbal ma la yujawizu tarakiyahum
balla yujawizuha huna wa wada'a yadahu alal halaqi. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Itu orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran kepada kami. Ini sebagaimana perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa mereka ini biasa meminta Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk membacakan kepada mereka, dan mereka apabila sudah belajar 10 ayat, mereka tidak kemudian berpindah kepada ayat selanjutnya. Artinya 10 itu dimatangkan, ya, sampai mereka mengetahui apa yang ada di dalam ayat tersebut berupa amal yang mesti diamalkan, ya. Maka kami biasa mempelajari Al-Quran dan beramal itu secara bersamaan. Kemudian beliau menyebutkan sesungguhnya akan ada satu kaum yang mereka mewarisi Quran setelah kami, ya, setelah kami. Ya, di mana mereka benar-benar akan minum, maksudnya membaca Al-Quran sebagaimana mereka minum air, di mana bacaan Al-Quran itu tidak pernah melampaui tenggorokan mereka. Bahkan bacaannya nggak akan melampaui yang ada di sini. Beliau meletakkan tangannya kepada lehernya, halq, huruf halqi. Sebagaimana dimaklumi, huruf halqi itu ada Anbiya, ada ain, ada ha, ada kha, ada ain, demikian pula ghain, ya, termasuk pula apa, ya, jadi Anbiya sudah disinggung, huruf halqi, ya. Itu akan ada, ya, satu kaum yang mewarisi bacaan, mewarisi Al-Quran. Mereka akan membaca Al-Quran seperti orang minum air, namun apa yang dibaca itu nggak melampaui tenggorokan mereka. Bahkan kaum tersebut tidak akan melampaui bacaan seperti itu. Beliau meletakkan tangannya itu di lehernya, di halq, tempat keluarnya huruf dari huruf-huruf halqi. Ini ada orang-orang seperti itu. Makanya belajar Al-Quran itu tidak cukup menghafal kemudian selesai, tapi dia mesti mempelajari kandungan makna di dalamnya. Kemudian dia bisa mengamalkannya, ya, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala mengajari para sahabat, sebagaimana sahabat menyebutkan tidak melebihi daripada 10 ayat. 10 ayat dibaca, dipahami hukumnya, dan diamalkan apa yang dipelajarinya tersebut. Kemudian qala Ismail ibnu Khalid, berkata Ismail bin Khalid, qara'tu ala Abi Abdurrahman As-Sulami falama balagtu al-asyara qala hasbuka hadza asarun.
Waqala Suwaid wa kana yukri'uhum asron. Berkata Ismail bin Khalid, dia mengatakan, aku telah membaca, ya, aku ini membaca Al-Quran di hadapan Abu Abdurrahman As-Sulami. Tatkala kemudian aku sudah membaca sampai 10 ayat, beliau mengatakan, cukup bagimu 10 ayat saja. Maka tatkala aku sudah sampai 10 ayat, ya, beliau kemudian mengatakan, yaitu ya, beliau mengatakan, cukup bagimu ini 10 saja. Ya. Artinya siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami itu mengatakan cukup 10. Kepada siapa? Kepada Ismail bin Khalid. Ya. Dan Suwaid, dia berkata, wa kana yukri'uhum asra. Mereka biasa membacakan pada muridnya itu di dalam majelis penghafal Al-Quran itu 10. Artinya 10 ayat, sekarang besok 10 ayat, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, urutan-urutan di dalam meriwayatkan di sini ya, sesuai dengan judul babnya atau subbabnya itu. Ya. Kemudian qala Ismail kana Abu Abdurrahman As-Sulami yu'alimuna khomsan. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Biasa ya, Abu Abdurrahman As-Sulami itu mengajari kami 5 ayat demi 5 ayat. Kemudian juga ada perkataan dari Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, lama atat bi ihda wa isruna sanatan ataitu asiman Ibn Abi Najud, ya, fa akhadtu anhu al-Qur'ana, ya, fa akhadtu anhu al-Qur'ana khomsan. Berkata Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah ta'ala, tatkala umurku itu 21 tahun, aku mendatangi Asim, ini rawi tentang bacaan ya. Aku mendatangi Asim, ya, yaitu Ibn Abi Najud. Ini guru dari siapa? Dari Abu Bakar bin Ayyas. Guru dari Abu Bakar bin Ayyas. Maka diterangkan oleh Abu Bakar bin Ayyas, akhadtu anhu al-Qur'ana khomsan. Aku ya mengambil darinya itu Al-Quran, maksudnya berguru kepadanya Al-Quran. Itu 5 ayat demi 5 ayat. 5 ayat demi 5 ayat. Abu Bakar bin Ayyas ini seorang yang besar ya. Dia mempelajari Al-Quran itu dari Asim. Itu adalah seorang yang alim tentang bacaan, dan dia punya sanad ya. Kemudian qala akhbaroni anahu akhadha ala zirin salasan. Dan kemudian beliau melanjutkan wa akhbaroni
dan dia telah mengkabarkan kepadaku. Artinya yang mengkabarkan siapa? Asim ya. Asim mengkabarkan, dia mengambil dari Zir, dari seorang ulama bernama Zir. Itu 3 ayat demi 3 ayat. Jadi beliau mengajarkan tuh 5 ayat. Ya. Namun beliau ini mengambil ilmu, beliau mengajarkan 5 ayat, tapi beliau waktu mengambil ilmu itu 3 ayat demi 3 ayat. Maka kemudian Asim berkata, fa akhbaruni anahu akhoda ala ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ayatan. Kemudian beliau berkata, ya, telah mengkabarkan kepadaku bahwasanya Zir, itu kan Zir yang berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Zir dia berkata, idza faraqtu minha yaqulu li khudha ilaik fa hiya khairun mimma tala'at alaihi syamsu wala hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Maka Zirun itu dia berkata, aku ketika sudah selesai dari membaca Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepadaku, khudha ilaik, ambillah ayat ini untukmu. Bahia, karena ayat itu lebih baik dari apa yang disinari oleh matahari, dan lebih baik daripada dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, anak ulangi ya, dia lebih baik daripada apa yang disinari matahari, dan benar-benar dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi memang dari salaf seperti itu ya, para ulama ini. Mereka tekun di dalam belajar, walaupun ada yang 3 ayat, 5 ayat. Belajar kepada seorang guru. Ya. Kemudian ada riwayat lagi dari Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah ta'ala. Dia berkata, ya, qala li Asim, berkata kepadaku Asim, ala taqra'a alayya kama taqra'u bihayyin ala ubaidin min nadhalah kula yaumin ayam. Berkata Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah ta'ala, Asim guru beliau itu berkata kepadaku, tidakkah kamu membaca di hadapanku sebagaimana Yahya bin Ubaid telah membaca, Yahya bin Ubaid bin Fadholah telah berbicara, telah membaca Hasan Bubil. Tidakkah kamu membaca kepadaku sebagaimana Yahya bin Ubaid Ibni Fadholah, dia membaca setiap hari ya, di hadapan Ubaid bin Fadholah 1 ayat. Artinya di sini Abu Bakar bin Ayyas dinasihati oleh Asim, tidakkah kamu baca Al-Quran 1 ayat saja ya. Nah, ini pentingnya belajar baca Al-Quran itu tidak cukup sampai selesai hafal gitu ya. Kadang ada orang hafal Quran tapi dia nggak paham tentang bagaimana bersikap, bagaimana beramal
ya, bagaimana beramal. Kemudian ya tadi terakhir perkataan Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah ta'ala, yang dia bersabda, ya, tidakkah kamu membaca kepadaku sebagaimana Yahya bin Ubaid bin Nadollah itu membaca tiap hari 1 ayat saja. Ini adalah orang yang paham, ya, bagaimana belajar Al-Quran, sehingga walaupun 1 ayat pun dia akan sabar. Kemudian kalau Abu Bakar bin Ayyas Ibnul Mubarak, berkata Bakar bin Ayyas kepada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu salah satu gurunya, ya. Dan Ibnul Mubarak sendiri juga pernah berguru kepada Asim. Qala Abu Bakar ibni Ayyas Ibnul Mubarak rahimahumullahu ta'ala, qara'tul Qur'ana ala Asim fakana ya'muru, ya, fakana ya'muruni an aqra alaihi kula yaumin ayatan la azidu alaiha. Berkata Abu Bakar bin Ayyas kepada Ibnu Mubarak, aku membaca Al-Quran di hadapan Asim, dan beliau itu biasa merintahkan aku untuk aku membaca setiap hari 1 ayat saja, tidak lebih. Tidak boleh aku melebihinya, mungkin 2 ayat 3 ayat, tidak boleh, 1 ayat saja. Maka di saat mendengar perkataan tersebut, ya, dari Ibnu Ayyas itu, Abdullah bin Mubarak mengatakan, ana hadza asbatulaka, bahwa perkara ini akan lebih mengokohkan hafalanmu, ya, hafalanmu, sehingga 1 kali duduk yaitu 30 juz misalnya. Kok hafal, itu kan sudah hasil, ya. Kalau ini kan enggak. Ini dia membaca setiap hari itu 1 ayat saja, 1 ayat. Tadi pembahasan 30 juz 1 hari itu kan tasmi', ini enggak. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, sungguhnya ini akan lebih mengokohkan untukmu. Namun falam aminu an yamuta asyekh qabla an afrogo minal Quran famaziltu atlubu ilaihi hatta adinali fi 5 ayatin kula yaumin. Jadi Ibnu Mubarak kemudian mengatakan, namun aku tidak merasa aman. Artinya nggak merasa aman, saya khawatir guru saya ini akan meninggal sebelum aku menyelesaikan hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Maka terus-terusan atau terus-menerus aku meminta kepada Asim, yaitu Ibnu Mubarak meminta kepada Asim untuk mengizinkan, ya, untukku itu belajar 5 ayat setiap hari, ya. Padahal kebiasaan Asim itu 1 ayat. Tentunya kalau 1 ayat itu lama gitu. Misalnya dibaca atau, ya, sambil membaca misalnya 1 ayat itu
setiap pekan misalnya, itu kan jauh lebih lama lagi. Kalau itu satu ayat satu hari. Tapi Abdullah bin Mubarak, beliau belajar kepada Asim itu sehari 5 ayat. Sehari 5 ayat. Tentu di situ dibutuhkan kesabaran, ketekunan, sehingga orang yang belajar itu dia tidak tergesa-gesa gitu. Kemudian qala At-Thayyib Ibnu Ismail, qara'tu ala Husain al-Qur'ana kula yaumin ayatan qalu wa khatamtuhu fi khamsa asharata sanatan. Berkata Thalib Ibnu Ismail, aku membaca Al-Quran di hadapan Husain setiap hari 1 ayat saja. Kemudian beliau berkata, yaitu Thayyib Ibnu Ismail, dan aku katamkan Al-Quran itu saya pelajari dari Husain itu selama 15 tahun. Lama 15 tahun. Kemudian ini saya akan baca semua ya. Atau yang terakhir nanti tidak usah. Nah, yang ini kita tekankan adalah prakteknya gitu. Qala Ishaq ibnu Tabai, sami'tu Malika ibn Anas aba al-ajalata fil umuri yauman umma qala qara'a ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma al-Baqarah fi thamani sinin. Berkata Ishaq bin Tabba, aku telah mendengar Malik bin Anas, maksudnya Imam Malik ya, beliau ini memandang jelek, tergesa-gesa di dalam berbagai urusan. Beliau katakan itu yauman, 1 hari itu. Ishaq bin Tabba itu menceritakan setelah kemudian beliau ini dikisahkan memandang atau menganggap aib, tergesa-gesa di dalam berbagai urusan. Beliau katakan itu suatu saat ya, di antara hari-hari yang dipunyai, yang jelas itu bukan berdua. Kemudian beliau melanjutkan, ya, qara'a Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma al-Baqarah fi thamanina sinin. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah membaca surat Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Artinya berkata adalah Ishaq bin Tabba, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu membaca surat Al-Baqarah, belajar itu selama 8 tahun ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai macam riwayat ini, karena itu sudah selesai ya dari pembacaannya, bahwa ada yang mempraktekkan 10, itu para sahabat ya, tidak melampaui 10 ayat. Ada
ada dari ulama-ulama kita yang ahli bacaan mengajarkan kepada muridnya itu 5 ayat demi 5 ayat. Bahkan ada yang 3 ayat demi 3 ayat, bahkan ada yang 1 ayat demi 1 ayat. Tentunya ini dengan hikmah yang sangat agung. Dan sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mubarak kepada Abu Bakar bin Ayas, dengan beliau mengatakan itu lebih menjadikan hafalanmu kokoh, ya, sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, inna hadza asbatul laka, sebenarnya perkara ini yaitu menghafal Al-Quran itu akan kokoh, ya, kokoh padamu. Ini menunjukkan bahwa istimror dengan jumlah yang sedikit di dalam mengajar itu ya adalah hal yang ditempuh supaya hafalannya mungkin, ya, hafalannya mungkin. Dan tidak mengapa untuk 3 ayat atau 5 ayat, ya, atau bahkan 10 ayat. Lebih-lebih kalau awal belajar, baru awal belajar. Berbeda halnya kalau sudah belajar. Tentu terkadang yang dipakai oleh Kemenak anak ulangi, ya, anak ulangi, saya balik lagi, ya, sampai Kemenak, ya. Yang jelas sesuai dengan kemampuan. 1 ayat ya 1 ayat, 3 ayat ya 3 ayat, 5 ayat ya 5 ayat, 10 ayat ya 10 ayat, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, ya. Jangan kemudian melampaui batas dalam perkara tersebut. Dilihat kemampuan anak. Bahkan ada peristiwa yang karena ketidakmampuan ini membaca Al-Quran ditalqin setengah ayat. Tapi karena yang menghafal itu punya ketekunan, ya, itu bisa melampaui yang hafalannya lebih banyak, ya. Bahkan kemudian dia bisa hafal Quran. Nah, ini seorang guru dia mesti sabar, mesti cerdas, ya. Yang penting itu istimror. Artinya istimror itu terus menerus, tetap, ya, jangan berhenti gitu. Karena kalau terus menerus itu biasanya belajar akan semakin bagus. Mungkin di awal belajar dia hanya menekankan hal-hal yang sifatnya kewajiban. Lama kemudian semakin sempurna dia juga menunaikan yang sunat. Kalau dia sudah menjaga yang wajib, mengamalkan yang sunat, itu bisa sampai pada derajat dicintai Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dijaga pendengarannya oleh Allah, penglihatannya oleh Allah, tangannya, kakinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dicintai. Nah, yang paling penting belajar itu, ya, kita tekun. Kadang banyak orang itu memikirkan cara belajar, sibuk mikirkan madhab. Misalnya belajar fikih pakai madhab atau enggak, madhabnya mana. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu, ya, sibuk kayak gitu itu, apalagi cuma di media sosial, itu kadang belajar 1 kitab saja belum pernah selesai. Yang paling penting itu mau belajar pakai madhab ini, yang penting itu selesai gitu loh, belajarnya selesai. Dan di hadapan orang yang punya kemampuan atau ahli.
Artinya dari pembukaan kitab sampai khotimah itu selesai ya. Jangan belum selesai sudah drop out, dikeluarkan. Kadang faktor orang keluar dari belajar itu macam-macam. Macam-macam. Dan belajar itu kan sangat berkait dengan tolong-menolong antara murid dengan guru. Ya kalau belajar misalnya nggak selesai gitu, atau belajar di dalam muasalah kurang pada guru. Orang yang belajar dia hubungannya dengan guru dekat, itu tentu pelajarannya akan lebih khusus. Berbeda dengan orang yang tidak dekat. Nah, selesai pembahasan kita untuk ini. Besok kita lanjutkan pada subpasal man hafidhal Quran wa huwa shogir. Orang yang dia menghafal Al-Quran sementara dia masih kecil. Dan Afan ya tadi sempat agak ngelantur kemana ya. Ya, tapi alhamdulillah saya masih bisa mengkoreksi gitu ya, karena memang dalam posisi ya cukup berat ngantuknya ya, tapi tetap saya akan usahakan kalau tadi ada kesalahan ya dan belum dikoreksi ya nanti bisa diberitahu saya. Tapi saya tahu tadi ada 2-3 kali keluar dari konteks pembahasan ya. Karena kadang kita itu aneh ya, tadi belum sempat istirahat, kemudian mau istirahat itu belum bisa karena waktunya mepet. Begitu murojaah langsung selesai murojaah ada adzan, akhirnya sholat asar. Habis sholat asar ya juga nggak istirahat persiapan ini. Dan dalam kondisi seperti itu ya sebenarnya tadi sempat ngantuk tapi belum bisa tidur. Tapi aneh kalau pas taklim tahu-tahu bisa ngantuk gitu ya. Ngantuk sampai sampai apa tadi ya. Tapi karena ini sudah jadwal ya tetap akan saya usahakan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.